Shalom semua jemaat yang dikasih, semoga kasih karunia daripada Bapa kita di surga tetap menyertai kita semua. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpuji termulialah nama-Mu ya Bapa di surga, karena Engkau selalu ada untuk kami dan Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan perkongsian firman-Mu. Berbicara Tuhan untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat membentuk, mengajar, dan membimbing kami untuk menjadi seorang pengikut Tuhan yang hidup di dalam saling kebergantungan, di dalam pembangunan iman sesama. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih, mari kita buka Alkitab dan baca di dalam Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 hingga 23. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Jangan Memberi Batu Sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merosakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jemaat yang dikasihi, tema kita pada hari ini adalah saling bergantung dalam pembangunan iman. Kita seringkali mendengar tentang uang adalah segala-galanya, tiada makanan, perut pun lapar, dan sebagainya. Semua itu sangat sinonim dengan gaya hidup kita. Namun bagi orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan Yesuslah sumber segala sesuatu. Dalam pembacaan kita sebentar tadi, dalam Roma 14 ayat 13 hingga 23, kita belajar tentang jangan memberi batu sandungan kepada sesama kita. Ada banyak orang yang sepertinya sengaja mencari kesalahan, kesilapan, dan kelemahan orang lain. Apabila orang itu sudah berjaya menemukan titik kesalahan, kesilapan, dan kelemahan orang lain, maka orang itu mempergunakan peluang itu untuk mempermalukan, menghakimi, menjatuhkan, dan menyingkirkan orang lain. Hal ini adalah tidak benar dan tidak baik. Kebanyakan orang juga akan lebih fokus melihat kesalahan orang lain daripada melihat kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Kebaikan yang kita lakukan mungkin akan dilupakan, tetapi kesalahan yang kita telah lakukan akan selalu diingati oleh orang lain. Hal ini sebenarnya tidak akan membawa apa-apa kebaikan, faedah, dan manfaat bagi kita dan bagi orang lain. Marilah kita belajar untuk saling bergantung dalam pembangunan iman sesama kita, supaya tiada satupun di antara kita yang tertinggal dan ditinggalkan, tiada yang tersisi dan disisikan, dan tiada yang tersandung dan disandungkan. Amin. Jemaat yang dikasihi, bagaimana agar kita dapat saling bergantung dalam pembangunan iman? Yang pertama, jangan saling menghakimi di antara satu dengan yang lain hanya karena soal makanan dan minuman. Ada orang yang hanya makan dan minum secara tertentu saja
Karena faktor kepercayaan, faktor kesehatan, faktor tidak mampu memiliki akibat masalah ekonomi, dan atas sebab tidak biasa memakan dan meminum sesuatu. Ada juga orang yang semua jenis makanan dan minuman dinikmati begitu saja. Ada juga orang yang walaupun sudah banyak kali dinasihati oleh dokter agar menghindari makanan dan minuman tertentu karena faktor kesehatan yang tidak mengizinkan, tetapi tetap juga tidak mengindahkan amaran dan nasihat itu. Dan apabila jatuh sakit, mulalah mempersalahkan orang lain dan mempersalahkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi, makanan dan minuman itu baik jika sudah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Makanan dan minuman itu juga baik jika kita tidak menyalahgunakan cara pemakanan dan tidak melebih-lebih. Sebagai orang yang percaya, kita seharusnya sudah boleh membezakan apa yang patut dan tidak patut dijamah dan menikmati sesuatu. Kita seharusnya sudah cukup mengerti dan memahami setiap risiko jika kita menjamah sesuatu dengan cara yang tidak benar. Dan yang paling penting, janganlah kita saling menghakimi tentang soal makanan dan minuman, karena semua itu boleh dikeluarkan dari tubuh kita. Tetapi yang paling penting, marilah kita menjaga kesucian tubuh kita di hadapan Tuhan. Dan marilah kita menjaga iman kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk membangun sesama kita. Agar kita dapat saling bergantung dalam pembangunan iman, maka kita harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah kita dan berusaha untuk mencari hal-hal yang berguna untuk membangun iman dan kerohanian kita bersama. Marilah kita belajar untuk menjaga hati orang lain, menjaga maruah orang lain, menjaga iman orang lain, dan menjaga pertumbuhan kerohanian orang lain. Jangan menjadi penghalang untuk pertumbuhan iman sesama kita, tetapi marilah kita menjadi pembimbing bagi pertumbuhan iman sesama kita. Setiap daripada kita memang mempunyai kekurangan, kelemahan, dan kesilapan. Maka justru kita tidak sempurna, maka kita perlukan sokongan daripada sesama kita supaya kita dikuatkan dan dipulihkan. Marilah belajar melalui kepribadian Tuhan Yesus, di mana Dia berusaha mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang penuh dengan konflik ini. Dan Tuhan Yesus berusaha untuk membangun iman semua orang agar tidak terus hidup dalam dosa, tidak terus hidup dengan masa lalu, dan tidak terus hidup di dalam keterbantutan tahap pertumbuhan iman. Tuhan Yesus memberikan peluang untuk orang berdosa bertobat dan memulakan hidup baru. Orang yang lemah iman dikuatkan, orang yang hilang dicarinya, orang yang menjauh didekatinya, orang yang sombong dan munafik ditegurnya, orang yang berduka cita dihiburkannya, dan orang yang tidak layak telah diperlayakannya. Semua itu bertujuan supaya setiap daripada kita menikmati hidup di atas kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, berpegang pada keyakinan yang kita miliki di hadapan Tuhan. Orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan akan tetap berpegang kepada keyakinan yang kita miliki di hadapan Tuhan tanpa pernah rasa bersalah, meragui, dan teragak-agak. Orang yang percaya akan bersuka cita untuk berkongsi keyakinan penyelamatan Kristus kepada orang lain tanpa rasa tersaingi. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan dan bukan semata-mata milik kita sendiri. Di dalam dunia ini, kita bukan setakat dituntut untuk mempertahankan iman percaya kita secara pribadi, tetapi juga untuk membantu memantapkan iman percaya orang lain juga. Tuhan Yesus tidak hidup atas dirinya sendiri, tetapi Dia hidup bagi kita semua dengan mengongsikan pegangannya, imannya, dan kasihnya kepada semua orang. Amin. Jemaat yang dikasihi, dalam dunia ini kita memerlukan ketergantungan dan komunikasi yang baik dengan Tuhan dan sama kita, supaya iman yang kita ada dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam Kristus. Berbahagialah orang yang meyakini pegangannya di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang menjadi berkat bagi pembangunan iman orang lain. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami ya Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tidak mementingkan diri kami sendiri,
tetapi kami dapat saling bergantung di antara satu sama lain untuk saling membantu, memantapkan, dan membangun iman sesama kami, supaya tidak ada seorang pun daripada kami yang tertinggal dan ditinggalkan, tidak ada seorang pun daripada kami yang merasa diabaikan dan terabai, tapi kami semua dapat saling memperlengkapi, sehingga setiap iman kami akan bertumbuh sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami hidup dalam menghakimi sesama kami dari soal makanan, minuman, dan sebagainya. Ajarilah kami untuk memiliki kasih yang benar seperti kasih Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam kasih daripada saya Gembala Felianifo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.